D3 Keperawatan. Saya atas nama Tunggu Krisneno. Saya Angelina Kurniadaya. Saya Anita Wasyuni Almabe. Saya Desi Armawati Tanti. Saya Desiani Romuta Sumega. Saya Daud. Dan pada kesempatan ini kami akan memberikan penjelasan singkat tentang penyakit tuberkulosis atau sering disingkat dengan TBC. Selamat menyaksikan. Halo sahabat sehat, terima kasih telah mengklik video ini. Sesuai dengan judulnya, bahwa kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang penyakit tuberkulosis atau biasa teman-teman sebut juga dengan TBC. Mungkin di sini ada yang pernah bertanya tentang apa sih sebenarnya TBC itu? Atau mungkin ada yang pernah lihat poster di rumah sakit yang isinya itu tentang penyakit TBC. Tetapi teman-teman tidak tahu TBC itu apa. Baiklah, hari ini kami dari kelompok 1 tingkat 2 D3 Keperawatan Reguler A akan menjelaskan sedikit tentang penyakit tuberkulosis atau TBC. Jadi, di video ini kami akan menjelaskan apa itu penyakit TBC, apa saja penyebabnya, tanda dan gejala, cara penularan, cara pemeriksaan, waktu pemeriksaan TBC yang tepat, terus warna dan tekstur dari dahak, cara pencegahan, dan tentunya kami juga akan memberitahukan cara perawatan atau cara pengobatan dari penyakit TBC ini. Baik, langsung saja. Jadi teman-teman, sebenarnya penyakit TBC itu adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru dan organ tubuh lainnya. Dan penyebab dari penyakit tuberkulosis ini adalah ada yang namanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sudah jelas ya, ada bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis. Jadi, setelah teman-teman tahu apa itu penyakit TBC dan apa penyebabnya, teman-teman berhak tahu tanda dan gejala dari penyakit ini. Tanda yang pertama yaitu ada yang namanya malaise. Dan malaise itu sendiri ada anoreksia, terus nafsu makan kita menurun, sakit kepala, nyeri otot, keringat di malam hari yang terlalu berlebihan. Lalu berat badan menurun. Lalu kita sering batuk secara terus-menerus selama 3 minggu atau bahkan lebih. Ada sesak nafas. Lalu ketika kita batuk itu yang keluar itu bukan dahak ya, atau dahak tapi ada bercampur darah. Bahkan ketika kita batuk itu yang keluar hanya darah. Dan yang berikut ada demam yang menyerupai influenza atau meriang. Jadi teman-teman, itu adalah tanda dan gejala yang dapat kita kenali. Lalu yang berikut, bagaimana sih cara penularan dari penyakit ini? Jadi, penyakit tuberkulosis ini dapat ditularkan melalui batuk atau bersin. Penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet. Dan droplet itu apa? Droplet itu adalah percikan dahak. Jadi, ketika si penderita ini batuk ataupun dia bersin, otomatis dia mengeluarkan percikan dahak. Dan percikan dahak tersebut menyebar ke udara. Dan ketika kita yang tidak menderita penyakit TBC menghirup udara tersebut, penyakit tuberkulosis itu dapat ditularkan ke tubuh kita. Jadi seperti itu. Lalu yang berikut ada cara pemeriksaan di laboratorium untuk mengetahui apakah kita menderita TBC atau tidak.
Jadi cara yang pertama yaitu pemeriksaan tes kulit atau mentox test. Biasanya pemeriksaan mentox test ini dilakukan pada anak-anak. Terus yang berikut ada tes dahak. Tes dahak di bawah mikroskop. Jadi tes dahak di bawah mikroskop ini kita mengambil atau petugas kesehatan mengambil sedikit dahak 3-5 mili untuk diperiksa di bawah mikroskop. Seperti itu. Lalu tes yang berikut yang bisa kita lakukan ada ronsen toraks TB paru. Ada IGRA, ada pemeriksaan tes cepat molekuler atau TCM. Lalu yang berikut ada pemeriksaan uji kepekatan obat. Seperti itu cara pemeriksaan dari penyakit TBC ini. Oke, next kita ke waktu pemeriksaan dahak. Jadi, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk pemeriksaan dahak? Yang pertama itu ada yang namanya sewaktu-waktu. Jadi, sewaktu-waktu itu apa? Sewaktu-waktu itu ketika si penderita datang berobat pertama kali di rumah sakit, langsung diambil dahaknya. Lalu kemudian ada yang namanya pagi sewaktu. Terus pagi sewaktu itu apa? Jadi pagi sewaktu itu adalah ketika si penderita menginap di rumah sakit atau dipulangkan ke rumah, besok paginya dia datang kembali untuk mengecek atau diambil dahaknya untuk diperiksa lagi. Atau selang 1 jam setelah pemeriksaan pertama, selang 1 jam kemudian dia diperiksa lagi. Pagi sewaktu itu seperti itu. Kemudian yang ketiga sewaktu pagi. Next, kita ke warna dan tekstur dari dahak. Jadi supaya kita mengetahui apakah kita menderita TBC atau tuberkulosis, otomatis kita harus tahu warna dan tekstur dari dahak. Jadi, seorang penderita yang menderita TBC, warna dahak biasanya itu hijau atau kuning yang sangat mengental disertai dengan bercak darah seperti itu. Jadi ketika kita batuk atau bersin mengeluarkan dahak yang seperti ada di gambar ini, kita harus berwaspada atau segera mengontrol diri atau segera cek ke puskesmas. Oke, next. Tadi kami sudah menjelaskan pengertiannya, apa itu TBC, terus penyebabnya, waktu pemeriksaan, cara pemeriksaan, terus warna dan tekstur dari dahak. Yang berikut, pencegahannya bagaimana? Jadi, pencegahan yang dapat kita lakukan untuk penyakit ini yang pertama yaitu mengurangi kontak dengan penderita. Mengurangi kontak dengan penderita yang dimaksud di sini adalah kita jangan terlalu sering-sering berada di dekat penderita. Lalu kemudian cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menggunakan masker. Jadi cara ini ketika kita berada satu rumah dengan penderita, terus kita memberikan dia makan ataupun minum, kita wajib menggunakan masker supaya tidak tertular penyakit TBC. Dan cara yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah pemberian vaksin BCG. Jadi vaksin BCG ini biasanya diberikan ketika dia masih bayi dan tujuannya yaitu
untuk mencegah terjadinya penyakit TBC. Lalu cara yang keempat yang bisa kita lakukan adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, yang ada proteinnya, karbohidrat, ada serat tinggi, seperti itu. Mengonsumsi buah, sayur yang sehat atau segar, seperti itu. Lalu cara yang kelima yaitu lingkungan rumah yang sehat. Lingkungan rumah yang sehat untuk penderita TBC itu seperti apa? Yang pertama, lingkungan rumah yang sehat untuk penderita TBC itu yaitu kita memfasilitasi ventilasi rumah yang baik. Jadi usahakan ventilasi rumah kita ketika berada satu rumah dengan penderita, usahakan ventilasi rumah kita itu harus baik. Terus kita harus menyediakan wadah sputum yang khusus untuk penderita. Ketika kita berada satu rumah dan penderita, kita harus wajib sekali menyediakan wadah sputum yang khusus untuk penderita. Agar apa? Agar si penderita itu tidak membuang dahaknya di sembarang tempat. Cara yang ketiga atau lingkungan rumah sehat yang sehat untuk penderita TBC itu seperti apa? Usahakan suhu ruangan di dalam rumah itu tidak lembab. Jadi ventilasi rumah yang baik, kita menyediakan wadah sputum yang khusus, dan suhu ruangan itu harus tidak lembab ya, tidak lembab. Dan kita harus membuka jendela supaya sirkulasi udaranya bagus. Seperti itu. Oke, next kita ke pengobatan dan perawatan penyakit TBC. Ketika kita sudah tahu tadi atau kita sudah terkena TBC, kita harus wajib tahu sekali bagaimana cara pengobatan dan perawatan untuk penyakit TBC ini. Jadi cara yang pertama yaitu pengobatan TBC ini dapat dilakukan di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, praktek dan dokter swasta. Dan pengobatan ini pun dilakukan secara gratis. Terus ajarkan, kalau kita ada ilmu, ajarkan kepada penderita cara batuk efektif dan etika batuk yang baik, supaya si penderita itu tidak batuk sembarangan atau dia batuk itu ke segala arah begitu. Atau ketika dia batuk itu dia batuk tapi tidak menutup mulut. Nah, ajarkan etika batuk yang baik seperti itu. Atau pas si penderita batuk kita memberikan tisu ataupun sapu tangan untuk si penderita supaya ketika penderita batuk dia dapat menutup mulutnya dengan tisu. Seperti itu. Dan lama pengobatan untuk penyakit ini, kalau TBC sensitif obat, biasanya itu 6-8 bulan. Dan TBC resisten obat 11 bulan sampai dengan 2 tahun. Pengobatannya apa? Minum obat secara teratur. Seperti itu. Baik, sekian video penjelasan dari kami mengenai penyakit TBC atau tuberkulosis ini. Semoga video kami ini bermanfaat dan dapat memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman semua. Dan bagaimana? Kira-kira dari video penjelasan kami sudah bisa memecahkan rasa penasaran dari teman-teman atau belum? Dan harapannya dengan teman-teman menonton video ini, teman-teman dapat tetap menjaga kesehatan dan ketika sudah mengenal tanda dan gejalanya, kita harus waspada. Seperti ada pepatah yang mengatakan bahwa
lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti itu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.